The Black Death boleh jadi adalah wabah paling menghancurkan sepanjang sejarah umat manusia. Wabah ini membunuh sekitar 75 juta hingga 200 juta manusia, dan menyebabkan berkurangnya populasi Eropa hingga 60% banyaknya. Pada awalnya, wabah ini dikenal juga dengan The Great Mortality. Seorang ahli dari Universitas Paris mempercayai bahwa wabah ini dimulai pada tanggal 20 Maret tahun 1345. Saat itu terjadi pertempuran antara kelompok Tatar, Turki yang berperang dengan Italia. Pada pertempuran itu, mereka terjebak dengan wabah mematikan tersebut. Rumor yang berhembus menyatakan bahwa kelompok Tatar mulai melempari mayat pada musuh yang melarikan diri ke Italia dan kemudian membawa wabah ini. Namun sebenarnya wabah ini berasal dari dataran kering di Asia Tengah. Bakteri bernama Yersinia pestis ini awalnya terdapat pada tikus black rats, yang kemudian dibawa oleh kutu Oriental rat fleas. Kutu ini kemudian hidup dan menjadi parasit pada tubuh manusia. Orang-orang yang membawa wabah ini kebanyakan adalah para pedagang yang pergi ke Asia Tengah. Wabah kemudian segera menyebar di dek kapal dan orang-orang yang telah tertular wabah ini kemudian membawanya saat mereka kembali ke Eropa. Itulah mengapa kota-kota yang dekat dengan pelabuhan menjadi tempat awal penyebaran wabah mematikan ini. Pada pertengahan abad ke-14 yaitu tahun 1347 wabah ini mulai menyebar ke seluruh daratan di Eropa. Gejala awal yang dirasakan oleh penderita adalah menggigil, demam, dan sakit kepala. Kemudian disusul dengan lidah yang menjadi keputihan dan terjadinya pembengkakan pada kelenjar getah bening. Hanya dalam waktu seminggu saja, orang-orang yang terkena wabah ini kulit tubuhnya akan menghitam dikarenakan terjadinya pendarahan pada subdermal. Wabah The Black Death disebut juga dengan bubonic plague. Nama The Black Death diambil karena akibat yang ditimbulkan penyakit ini yaitu kulit menghitam. Sosok plague dokter dan kostumnya. Salah satu hal menarik pada wabah The Black Death adalah kehadiran sosok dokter yang dikenal juga dengan plague dokter yang memakai kostum yang tak biasa. Jadi para dokter yang menangani pasien wabah ini dahulunya menggunakan kostum mirip kostum Halloween serupa burung. Kostum yang pertama kali diciptakan oleh Charles Delorme ini terbuat dari mantel kain berat dan tebal untuk menghindari virus penyakit masuk ke pori-pori kulit, sarung tangan dan sepatu boot kulit serta tak lupa masker berbentuk paruh burung. Di dalam hidung berbentuk kerucut ini ternyata berguna untuk tempat menyimpan wewangian. Karena saat itu ada banyak sekali mayat yang harus diurus setiap waktu. Jadi penggunaan wewangian dapat menangkal atau paling tidak mengurangi bau busuk yang menyengat. Secara keseluruhan kostum ini benar-benar menyerupai burung. Beberapa nama juga menjadi julukan bagi para dokter yang mengenakan kostum ini, antara lain Bird Doctor, The Crow, hingga Death Angel. Julukan terakhir diberikan karena masyarakat percaya bila sosok dokter ini telah mampir ke suatu rumah maka dapat dipastikan akan ada orang di dalamnya yang akan meninggal dalam waktu dekat. Selain dari berkurangnya jumlah populasi masyarakat Eropa saat itu, satu hal dampak yang sangat memilukan dari wabah The Black Death ini adalah menurunnya moralitas masyarakat. Seorang penulis bernama Giovanni Boccaccio menulis The Decameron. Ia menggambarkan mirisnya apa yang terjadi di Florence pada tahun 1348 akibat wabah ini. Dalam bukunya itu mengisahkan 10 orang pria dan wanita melarikan diri ke villa di luar kota untuk menghindari wabah ini. Faktanya yang terjadi di lapangan memang demikian adanya. Kejadian miris ini kebanyakan menimpa rakyat kelas menengah ke bawah. Orang-orang yang berdekatan rumah tidak lagi menyapa tetangganya. Orang tua berhenti mengunjungi anak mereka yang telah tertular. Kebanyakan dari mereka yang telah tertular kemudian hanya berdiam diri di dalam rumah karena tidak ada seorang pun yang menolong. Mereka berada di dalam rumah hingga ajal menjemput. Para tetangga juga membiarkan mayat-mayat yang telah membusuk di dalam rumah. Beberapa penderita wabah juga kebanyakan berakhir sekarat di jalan-jalan kota. Para dokter dan beberapa orang yang peduli kemudian mengambil mayat-mayat yang berada di dalam rumah atau tergeletak di jalanan untuk kemudian dikuburkan secara massal. Penelitian Sharon N. Dewitt dari University of South Carolina telah memberi dimensi baru dalam mempelajari wabah maut hitam dan memberi tampilan pertama kehidupan perempuan dan anak-anak selama wabah melanda. Penelitian tentang maut hitam jarang terjadi karena sampel yang digunakan sangat jarang.
hanya beberapa sampel besar yang jelas berasal dari abad ke-14 saat maut hitam terjadi. Menurut analisis Sharon DeWitt, maut hitam yang terjadi pada abad ke-14 bukan wabah pemusnah massal, melainkan ditujukan kepada orang yang lebih lemah dari segala sisi termasuk usia dan fisik. Orang yang selamat dari maut hitam mengalami masa perbaikan kesehatan dan berumur panjang di mana rata-rata tutup usia berkisar 70 hingga 80 tahun dibandingkan orang yang hidup sebelum wabah melanda. Kondisi fisik membantu kelangsungan hidup pasca maut hitam, di mana kesehatan tidak selalu sama tetapi menjelaskan kondisi daya tahan tubuh bertahan dalam melawan wabah penyakit yang berulang. Secara langsung maupun tidak langsung, wabah maut hitam sangat kuat membentuk pola kematian berkelanjutan selama beberapa generasi setelah berakhirnya epidemi. Semoga pandemi seperti Black Death ataupun COVID-19 ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton video kami, jangan lupa untuk klik subscribe, like dan bagikan video kami.